Pemirsa, Hari Raya Natal biasanya dimeriahkan oleh umat Kristiani dengan acara berbagi hadiah, tukar kado dengan keluarga maupun kerabat terdekat. Namun, Lugi Riyandi dan Eni Wati lebih dari itu. Sepasang suami istri ini membagikan waktunya, mengabdikan dirinya, mendampingi keluarga prasejahtera, mulai dari ibu tunggal, lansia tunggal, bahkan para penyandang disabilitas. Bahkan sepasang suami istri ini juga meminjamkan inkubator secara cuma-cuma kepada orang tua yang memiliki bayi prematur. Kira-kira seperti apa sosok sepasang suami istri ini? Kita akan berbincang dengan lebih lanjut dengan mereka, namun setelah tayangan berikut. Berbagi seolah menjadi sebuah kewajiban bagi Eni Bonaventura dan Lugi Riyandi. Sepasang suami istri penggagas Yayasan Roda Harapan Indonesia memulai aktivitas berbaginya dengan menjadi relawan inkubator gratis yang meminjamkan inkubator kepada keluarga prasejahtera untuk merawat bayi prematur mereka. Mengantarkan inkubator dan meminjamkannya kepada keluarga yang membutuhkan secara cuma-cuma hingga daerah pelosok dilakukan untuk memuaskan hasrat berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Tidak jarang, aktivitas berbagi tersebut mengharuskan mereka menjual aset rumah tangga untuk biaya operasional kegiatan tersebut. Berawal dari mengantar peminjaman inkubator gratis, kini mereka melakukan kegiatan berbagi lainnya, seperti meminjamkan kursi roda hingga memberikan sembako kepada keluarga yang membutuhkan. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini saya telah bersama dengan Lugi Riyandi dan istrinya Eni Wati, dan mereka adalah pendiri dari Yayasan Roda Harapan Indonesia. Kita langsung sapa narasumber kita satu persatu. Selamat siang Ibu Eni, apa kabar? Selamat siang, puji Tuhan kami baik. Baik. Pak Lugi, apa kabar? Biasa, baik. Baik. Puji Tuhan. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Natal ya, Bu Eni dan Pak Lugi. Ya, terima kasih. Selamat Natal juga, Andrew. Terima kasih. Oke, kita langsung saja berdiskusi tentang aksi sosial yang Ibu Eni dan Pak Lugi lakukan. Saya mungkin ke Ibu Eni terlebih dulu ya. Saya penasaran dengan berbagai macam aksinya untuk mendampingi warga prasejahtera, mulai dari ibu tunggal, lansia tunggal, penyandang disabilitas, bahkan di belakang kita nih kalau kita lihat Ya, ada pemirsa, inkubator. ada inkubator juga yang dipinjamkan secara cuma-cuma untuk orang tua yang memiliki bayi prematur. Ini idenya awal mulanya terinspirasi dari mana, Bu Eni? Ya, kalau awal mula kegiatan sosial kami itu mulainya dari 2011. 2011 itu suami saya mendapatkan visi panggilan hati dari Tuhan bahwa apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini kamu melakukannya untuk aku. Maksudnya waktu kita menolong sesama kita, kita melihat Tuhan Yesus di dalam sesama kita. Seperti itu. Itu waktu awalnya ya dari 2011. Nah, waktu 2014 akhir itu ada salah satu tetangga kita, seorang ibu tunggal, melahirkan bayi prematur, dan situasi dan kondisinya baik secara ekonomi maupun secara mentalnya ya, secara ininya beliau galau, stres karena tidak ada suami dan lain-lain, sehingga singkat cerita bayinya ibu ini tidak tertolong. Seperti itu. Nah, dari situlah akhirnya suami saya, kami berdua mendapatkan mendapatkan pemikiran bahwa kalau gitu harusnya ada agen relawan inkubator gratis di Jonggol ini, seperti itu. Akhirnya kami mengajukan diri untuk menjadi agen relawan inkubator gratis. Seperti itu ceritanya awal mulanya gitu, Andrew. Oke, saya ke Ibu Eni kembali. Ibu Eni, saya dengar ini juga sudah ada belasan inkubator yang dipinjamkan secara cuma-cuma, secara gratis bagi warga prasejahtera. Betul. Prosesnya gimana, Bu Eni? Apakah melakukan screening terlebih dulu untuk memastikan bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran? Ya, kalau untuk inkubator kami bekerja sama biasanya dengan para bidan desa, kemudian juga rumah sakit terdekat. Itu mereka dari ruang perinanya itu sudah memberikan data bayi-bayi yang memerlukan inkubator untuk pulang. Jadi untuk bayi yang sudah aman untuk menggunakan inkubator adalah bayi-bayi yang
pernafasannya sudah sehat, maksudnya tidak perlu alat bantu nafas, dan bayi tersebut sudah ada refleks hisap ASI, seperti itu. Nah, itu dianjurkan kalau beratnya belum mencukupi, artinya belum bisa menghasilkan panas badan sendiri, itu dianjurkan untuk dirawat di rumah dengan syarat harus ada inkubator di rumah. Nah, biasanya direferensikan oleh para bidan desa atau ruang perina dari rumah sakit terdekat, seperti itu. Nah, screeningnya apa? Nah, kami biasanya ada daftar data yang diperlukan. Misalnya tanggal lahir bayi, berat bayi, panjang bayi, terus data orang tuanya, data alamat, data kapan pulang dari rumah sakitnya gitu. Maksudnya kalau pulang dari rumah sakitnya masih bulan depan kan nggak bisa dipinjemin. Kalau pulang dari rumah sakitnya udah besok, berarti hari ini kita udah harus siapin inkubatornya, seperti itu. Sampai berapa lama keluarga tersebut, orang tua yang memiliki bayi prematur, bisa meminjam inkubator ini? Apakah ada syarat dan ketentuan yang berlaku? Ya, kalau syarat utama sebetulnya untuk administrasi kami adalah data KK KTP dan surat keterangan lahir bayi, itu syarat utamanya. Kemudian inkubator ini selalu saya ulang setiap kali ada peminjaman inkubator, selalu saya tekankan kepada keluarga bayi bahwa inkubator ini dipinjamkan ke rumah adik bayi untuk dipakai di rumah sampai kapan? Sampai adik bayinya sehat, tidak perlu inkubator lagi, gratis, tidak ada biaya sepeser pun. Jangan khawatir dan juga jangan memikirkan nanti kalau mengembalikan harus ngasih tanda terima kasih apa. Tidak perlu. Jadi bagi kami yang terpenting adalah bagaimana supaya adik bayi ini sehat, keluarganya juga jadi tenang karena adik bayinya sehat gitu kan. Bagi kami hadiah terbesar adalah, tanda terima kasih terbesar adalah jika si adik bayi ini tumbuh dengan sehat, dengan pintar, menjadi kesayangan orang tua, kebanggaan orang tuanya, seperti itu. Oke, saya ingin bergeser sedikit tentang aksi sosial yang dilakukan juga oleh Pak Lugi dan Ibu Eni, yaitu membagikan sembako dan juga makanan bagi warga prasejahtera, mulai dari ibu tunggal, lansia tunggal, dan para penyandang disabilitas. Ini kan banyak sekali ya, Ibu dan Bapak bantu ke warga prasejahtera. Awalnya gimana Bu? Sampai bisa akhirnya memberikan sembako rutin lagi ya kepada warga prasejahtera di daerah ini. Itu awalnya bagaimana? Dan bagaimana pula untuk bisa mengumpulkan semua akomodasi tersebut? Maksud kami adalah berbagai bantuan sembako dan makanan itu. Ya, jadi gini, pelayanan sosial kami berikutnya setelah inkubator itu adalah pengembangan dari pelayanan inkubator. Misalnya seperti ini, pada waktu kami meminjamkan inkubator, ternyata ibu bayinya meninggal, gimana gitu kan? Jadi sedangkan susu untuk bayi prematur itu kan mahal, bahkan yang paling standar pun, merek yang paling standar, paling ekonomis itu pun mahal, apalagi kalau keluarganya berada di pelosok desa, belusukan gitu ya. Nah, untuk keluarga yang seperti ini tentu hati kami tergerak. Bagaimana caranya adik bayi harus hidup, harus mendapatkan susu seperti itu kan, ibunya udah meninggal, gak ada pilihan kan, keluarganya nggak mampu gitu kan. Nah, akhirnya saya mencarikan donasi. Kalau nggak dapat donasi ya dari uang pribadi kami. Pokoknya ini bayi harus hidup, harus sehat, seperti itu. Nah, seperti ada bayi kembar di Sukamakmur, itu kami bantu juga dari masih bayi, masih susu BBLR, terus setiap bulan kami berikan sampai pada waktu umur 3 tahun, mereka sendiri bilang setelah 3 tahun ini balita kami sudah tidak memerlukan susu lagi, susu formula maksudnya ya, seperti itu. Nah, kemudian pelayanan yang lainnya, misalnya pada waktu kami mengantarkan inkubator, ternyata kakeknya bayi memerlukan alat bantu jalan karena habis operasi, sedang sakit gitu. Nah, sehingga kami melihat si kakek ini ternyata perlu walker, alat untuk belajar jalan. Nah, jadi kami kirimkan walker. Atau di kasus yang lain, pada waktu kami mengantar inkubator, neneknya bayi perlu kursi roda gitu.
mereka nggak mampu beli kursi roda gitu kan. Jadi pada kunjungan berikutnya kami antarkan kursi roda. Jadi seperti itu Andrew. Nah kemudian mengenai sembako juga demikian. Dan ternyata keluarga bayi ini memerlukan untuk makan aja agak sulit gitu ya. Nah pada waktu itu akhirnya pelan-pelan kami berusaha membantu sembako. Awalnya untuk keluarga bayi, kemudian ternyata tetangga di kampungnya ada yang susah seperti itu. Jadi terus aja berkembang seperti itu. Saya ke Pak Lugi kembali. Pak Lugi, ini kan satu alat inkubator saja kan tidak murah ya, harganya mahal. Kemudian Bu Eni dan Pak Lugi juga berbagi sembako, berbagi makanan, bahkan kursi roda juga. Ini yang harganya juga tidak murah, Pak. Ini dari mana Bapak bisa mengumpulkan berbagai bantuan tersebut, kemudian menyalurkannya juga tepat sasaran? Ini prosesnya gimana, Pak? Dari mulai pengumpulan sampai pendistribusiannya? Iya, jadi kami punya kebiasaan biasanya tiap kegiatan pelayanan gitu ya, itu kami dokumentasikan dengan baik. Dan kemudian kami juga kecil-kecilan punya medsos lah, medsos. Nah jadi selain dari medsos, kemudian dari pertemanan begitu. Misalnya contoh seperti inkubator. Nah pada awal pengadaannya, pengadaan inkubator ini kami itu patungan. Inkubator pertama. Inkubator pertama itu patungan, begitu. Patungan yang punya 2.000, istilahnya nyumbang 2.000. Setiap minggu dilakukan, yang 5.000, 5.000, 10.000, 10.000. Sampai kemudian singkat cerita dianggap cukup. Itu jadi inkubator pertama. Nah, waktu inkubator pertama itu dijalankan untuk pelayanan ini, kemudian ada teman melihat bahwa ini baik, pelayanan ini baik. Nah kemudian teman akhirnya karena dia itu orang yang cukup berada, ya udah aku satu deh gitu. Kemudian teman istri saya melihat bahwa ada kegiatan seperti ini dan mereka pun terbeban, hatinya tergerak untuk membantu. Kemudian mereka pesan juga dua inkubator. Akhirnya dalam waktu singkat kita sampai 4 inkubator langsung. Nah 4 inkubator itulah yang waktu itu awalnya itu kami jalankan. Dan kemudian berkembang. Kami total sekarang kalau tidak hilang semua ada 18 inkubator. Ada yang saya mau tanyakan, ini hal yang membuat saya penasaran sekali. Karena Pak Lugi mendedikasikan diri untuk membantu sesama, membagikan kasih kepada sesama yang membutuhkan. Dan bukan cuma tenaga dan waktu, tetapi materi juga Pak Lugi korbankan ya. Bahkan saya dengar juga Pak Lugi mengorbankan cincin pernikahan, bahkan sepeda motor dijual untuk membuat sebuah aksi sosial ini, membantu sesama yang membutuhkan. Itu mengapa Pak Lugi dan Bu Eni sampai sebegitunya untuk membantu sesama. Tapi ditahan dulu karena kita akan bahas usai jeda ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.